أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 25. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali BCA
Pak Nur Sejati yang ada di Amerika Serikat. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat hendaknya mengerjakan ibadah-ibadah yang sholihah, ibadah-ibadah yang sholih, yang tardohu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana dunubana. Minta tolong Pak, dibuka surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan 12 bulan yang kita jalani, Iya, Pak. mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan amal yang soleh, amal yang baik. Oleh karena itu di bulan Rajab ini mari kita pasang, jadi untuk supaya kita beristighfar Pak. Iya Pak. Beristighfar, bertaubat, di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Sya'ban kita akan bisa mempersiapkan persiapan kita di bulan Ramadannya. Jadi kita harus fokus. Ada 3 bulan itu, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Maka diharapkan di bulan Rajab ini adalah ibarat sawah gitu, harus dibajak, harus dibersihkan kotoran-kotorannya. Kemudian nanti di bulan Sya'ban itu penanamannya, itu perawatannya, ya, diberi pupuk dan disemprot ya dengan obat-obat anti hama, sehingga diharapkan di bulan Ramadan itu kita bisa panen, ya. Jadi sekali lagi mari kita bergembira hati kita dengan datangnya bulan Rajab ini, dan kita memohon kepada Allah agar diberi barokah ya di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan nanti mudah-mudahan bisa sampai di bulan suci Ramadan. Jadi berkah itu yang kemarin kita sudah sampaikan, berarti berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Ya, minta tolong surat ke-7 ayatnya 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi sekali lagi Allah selalu memberikan berita-berita gembira kepada kita dengan harapan agar kita ini semakin tebal iman dan takwanya kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin mencintai Rasulullah, ya, semakin banyak berbuat baik. Jadi itu kabar-kabar gembira yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman takwa. Tapi orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, maka selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau bertaubat, ya, karena kedurhakaan, perbuatan keji dan mungkar itu pasti akan mendatangkan yang namanya petaka atau siksa, ya Pak ya. Jadi makanya kita harus berhati-hati. Kita disuruh beramar ma'ruf dan nahi mungkar agar umat ini cenderung untuk melakukan sebuah kebaikan. Surat ketiga Pak, ayat 104 Pak. Surat ketiga ayat 104. Baiklah. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata kalau kita hidup ini mau beramar ma'ruf, ya, memerintahkan beriman, bertakwa, menjadi pribadi yang soleh dan solihah, menjadi pribadi umat yang mau bertaubat, menjadi pribadi umat yang mau beristighfar, banyak membaca sholawat, banyak membaca tasbih, maka pasti kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan suatu kebahagiaan atau kesuksesan. Demikian pula kita harus bernahi mungkar. Jadi segala kemungkaran yang terjadi di bumi ini mari kita berantas, ya, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, ya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang punya ilmu, para kiai, para ustadz, para habaib dengan ilmu-ilmunya, ya, memberikan pencerahan. Dan kita umat Islam selalu berdoa, ya, agar mereka yang berhati sakit, yang selalu bergelimang di dalam perbuatan keji dan mungkar, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah yang namanya hidayah, ya. Jadi begitu. Pak. Minta tolong Pak, surat ketiga 8 dan 9 Pak. Surat ketiga 8 dan 9. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, itu Pak ya. Jadi sekali lagi, ya, karena hati ini bolak-balik, makanya kita harus belajar iman dan takwa itu supaya hati kita condong kepada kebenaran. Dan nanti kalau misalnya diri kita benar, suaminya benar, istrinya benar, anak cucunya benar, umat ini dalam kebenaran, pasti nanti bisa masuk, ya, mendapatkan berita gembira, dimasukkan ke dalam surga Aden, ya. Surat 40 Pak, 8 dan 9 Pak. Kami ulangi. Ya Tuhan kami,
masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Kita sambung ke surat kedua Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman takwa. Sifat-sifat berita gembira itu ialah berita yang dapat menimbulkan kegembiraan dalam arti yang sebenarnya bagi orang-orang yang menerima atau mendengar berita itu. Berita itu, berita gembira, hanya ditujukan kepada mereka yang bekerja dan berusaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh agama Islam. Jadi sekali lagi, pekerjaan dan perbuatan itu sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis-hadisnya, begitu ya. Karena itulah Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, untuk menyampaikan berita gembira itu kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Minta tolong Pak, surat 16 Pak, ayat 97 Pak. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di balasan Allah itu kepada orang-orang yang berbuat baik, balasannya lebih baik. Jadi gitu ya. Iya, Pak. Iman yang dihargai Allah adalah iman yang hidup, yakni iman yang dibuktikan dengan amal kebajikan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghargai amal apabila tidak berdasarkan iman yang benar. Makanya mari kita kokohkan Islam kita dengan benar, mari kokohkan iman kita dengan benar, dan marilah kita kokohkan ihsan kita dengan benar ya. Amal perbuatan ialah mewujudkan suatu perbuatan atau pekerjaan baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ikrar hati, tetapi yang bisa dipahami dari perkataan. Amal ialah perbuatan anggota badan. Amal baik mewujudkan perbuatan yang baik seperti yang telah ditentukan oleh agama Islam. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan beriman dan berbuat baik karena berbuat baik itu adalah hasil daripada iman. Jadi perbuatan baik ya, amal soleh itu karena kesempurnaan Islam seseorang, kesempurnaan iman seseorang, dan kesempurnaan ihsan seseorang, sehingga muncul yang namanya perbuatan-perbuatan yang baik. Dan semuanya terkumpul. Perbuatan baik itu tanda-tandanya adalah berakhlak mulia ya, berakhlak yang akhlakul karimah ya, berorientasi hidupnya untuk
akhirat, ya, tidak tertipu dengan dunia dan isinya, ya. Dunia dijadikan mazru'atul akhirat dan dia berbuat yang terbaik untuk bekal pada saat nanti dia mati. Minta tolong Pak, surat 28 ayat 77 Pak. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang yang beriman takwa senantiasa membangun dengan iman dan amal soleh, sementara orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik itu selalu membuat kerusakan. Makanya harus diberhentikan supaya tidak cepat kiamat. Ya. Pada ayat di atas ini juga disebut balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, yaitu surga dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Surga menurut bahasa berarti taman yang indah dengan tanaman-tanaman yang beraneka warna, menarik hati orang yang memandangnya. Yang dimaksud dengan surga di sini tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman takwa di akhirat nanti. Surga termasuk alam gaib, tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang perlu dipercaya adalah bahwa surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan jasmani dan rohani yang disediakan bagi orang-orang yang beriman takwa. Bentuk kenikmatan itu tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Jadi gak ada apa-apa nih Pak ya. Jadi Pak. Itu surat 9 Pak ayat 111 Pak. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, makanya kita harus belajar cinta ya Pak ya. Harus belajar cinta, belajar kasih sayang ya. Melalui Al-Quran dan As-Sunnah ini harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengan seluruh keluarga besarnya dan juga para habaib, para kiai, para ustadz, para orang beriman, umat Nabi ini adalah orang-orang yang mulia. Lihat Pak surat At-Taubah 128 dan 129. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Pak. Diri kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, keluarga besar kita juga menjadi pribadi yang soleh dan solihah, dan umat ini menjadi umat yang soleh solihah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, terus sama-sama Pak. Terima kasih saya Pak. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pada hari Selasa. Selasa. Iya Pak, Selasa pagi. Selasa malam. Ya, insya Allah. Insya Allah. Iya, Pak. Insya Allah. Baik, ya, alhamdulillahirabbil alamin.